نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang begitu banyak. Terutama masih Allah izinkan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan senantiasa meridhoi seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan istiqomah mengamalkan Islam, istiqomah menyampaikan Islam, sehingga kita mendapatkan kejayaan, kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, kultum kita sore hari ini kita akan membahas tentang 3 kriteria umat terbaik. Allah sudah menginformasikan kepada kita, ternyata kita ini digolongkan Allah kepada umat yang terbaik. Lalu apa saja ciri-ciri umat yang terbaik itu yang telah Allah sampaikan kepada kita umat Muhammad Rasulullah SAW? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau anna ahlul kitabi lakana khairul lahum minhum humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu umat Islam, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang baik atau yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat tadi 3 kriteria umat terbaik itu, yang pertama adalah amar ma'ruf, senantiasa menyuruh berbuat baik. Apapun kedudukan kita, pangkat dan jabatan kita, harus kita gunakan dalam rangka dakwah. Kita seorang pejabat, kita jadikan jabatan kita untuk dakwah. Kita seorang hartawan, kita jadikan harta kita itu dalam rangka berdakwah. Kita seorang seniman, kita jadikan seni kita itu dalam rangka berdakwah, menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sebagai petugas dakwah bukan hanya ustadz saja, bukan hanya kiai saja, bukan hanya mubalik saja sebagai orang dakwah. Setiap kita orang beriman harus memiliki potensi dan kesempatan untuk menyampaikan amar ma'ruf, senantiasa melaksanakan yang baik, menyuruh berbuat baik.
Insya Allah kalau kita senantiasa menyuruh orang berbuat baik, maka insya Allah kita akan digolongkan kepada umat yang terbaik. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah nahi mungkar, melarang berbuat jahat. Kita harus larang orang berbuat jahat sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang terlihat oleh kita orang berbuat mungkar. Contoh, merokok di jalanan, makan-makan di siang hari, berbuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, pelanggaran hukum. Nah, ini adalah harus kita berupaya untuk nahi mungkar, untuk melarang orang berbuat jahat. Bisa dengan lisan kita berikan nasihat, bisa dengan kekuasaan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki, dan bisa dengan hati kita. Paling tidak kita membenci kemungkaran tersebut. Maka kata Nabi, itulah selema-lemanya iman. Jadi yang kedua tadi adalah kita nahi mungkar, senantiasa mencegah orang berbuat yang mungkar. Pemirsa yang berbahagia, keburukan dan kemaksiatan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, karena disebut dengan mungkar atau diingkari. Namun hawa nafsu membuat manusia melakukannya. Makanya harus dicegah. Membiarkan kemungkaran menjadi sebab dilaknatnya manusia. Jadi kita harus berupaya untuk nahi mungkar, yakni mencegah orang daripada berbuat kemungkaran. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal lazina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kemudian dalam ayat yang lain, kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluh labi sama kanu ya'malun. Mereka satu sama lain selalu tidak melakukan tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Pemirsa yang berbahagia, karena itu kita harus berupaya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari berbuat mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir, supaya kita digolongkan kepada umat yang terbaik adalah kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan puasa juga karena iman, bukan karena yang lain. Dan janji Allah, ternyata orang-orang yang beriman, Allah tinggikan derajatnya nanti. Baik derajat di dunia, apalagi derajat setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Mujadalah ayat 11 Allah jelaskan, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah kultum kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir Ramadan kita digolongkan kepada hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرض لله تعالى